Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa kembali di ORI, obrolan ringan di bagian ketiga. Hari ini kita akan membahas sedikit tema yang berbeda dari pertemuan pertama dan kedua, di mana pertemuan pertama dan kedua lebih banyak bagaimana kita menyelami ya kita di masa lalu, optimisme perubahan di masa depan, dan kemudian kita tidak salah pilih tentang siapakah yang boleh dimusuhi, apakah boleh memusuhi diri sendiri, ataukah siapa yang sebenarnya berhak dimusuhi dalam circle yang ada dalam kehidupan kita. Pada pertemuan hari ini, teman-teman sekalian, tema yang akan kita bahas lebih mengenai bagaimana proses kepribadian seseorang. Kalau secara populer biasa disebut dengan introvert, extrovert, atau di antara keduanya yang biasa diistilahkan dengan ambivert. Istilah-istilah ini biasanya digunakan secara populer, kira-kira begitu. Kalau kita melihat tinjauan dari pendekatan teori psikologi, akan ada banyak sekali tokoh-tokoh psikologi yang mengajukan personality theory. Ya, teori kepribadian itu sangat banyak sekali, entah dari tokohnya maupun tawaran teorinya. Dimulai dari teori kepribadian yang diajukan atau dicetuskan oleh Sigmund Freud, ya. Kemudian nanti diikuti beberapa tokoh Freudian dengan beberapa penyempurnaan dari teori awalnya. Kemudian nanti akan diikuti oleh teori kepribadian dari behavioristik, kemudian diikuti oleh teori kepribadian kognitif, gitu ya, humanistik, transpersonal, dan seterusnya. Tokohnya bisa sangat banyak, juga termasuk susunan bangunan teorinya. Nah, namun karena waktu kita cukup pendek, jadi kita tidak mungkin mengupas satu persatu teori kepribadian dari sudut pandang psikologi. Kita pakai istilah yang biasa dipakai secara populer ya, introvert, extrovert, ambivert. Ya, walaupun ada banyak teori lain yang cukup menarik ya, untuk kemudian kita breakdown, untuk kemudian kita ketahui lebih lanjut, kira-kira saya ini kepribadian yang seperti apa, begitu ya. Nah, teman-teman sekalian, introvert, extrovert, dan ambivert ini biasanya dihubungkan dengan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Ya, jadi model kepribadian yang secara populer dikenal ini hubungannya lebih banyak porsi saat interaksi dengan orang lain. Ya, introvert ini memiliki kecenderungan ya, di mana seseorang lebih menyukai dalam tanda kutip kesendirian dibandingkan harus banyak berinteraksi dengan orang lain. Ya, biasanya kita menyebutnya dengan wah ini orangnya introvert gitu ya. Kenapa bisa disebut seperti itu gitu ya? Mungkin beliaunya lebih suka sendiri gitu ya, lebih suka kemudian mengamati dan mendengarkan dibandingkan harus speak up ya, menonjolkan diri, berbicara di depan banyak orang, lebih suka bekerja di belakang layar gitu ya. Dan biasanya orang-orang introvert itu tidak semuanya ya memiliki kemampuan-kemampuan pada hal-hal yang detail. Jadi dia bisa merawat hal-hal yang kemudian sifatnya kecil-kecil gitu ya, dari benda atau kemudian hal-hal dia membangun suatu hubungan. Nah, hal-hal kecil itu, detail-detail itu bisa dirawat dengan baik, gitu ya. Sedangkan orang ekstrovert ini lebih sering dikenal sebagai orang yang sangat menyukai, ya, berinteraksi dengan banyak orang, gitu ya. Kemudian terkadang juga lebih suka tampil di depan layar, public speaker, gitu ya, dan seterusnya dibandingkan harus bekerja di belakang layar. Ya, termasuk juga menyukai hal-hal baru. Ya, kalau ada tantangan tuh merasa mendapatkan suntikan adrenalin gitu ya. Ini kayaknya sangat menarik ya untuk ditaklukkan. Gitu ya, mencoba hal baru, bertemu dengan tantangan baru, bertemu dengan orang baru, itu bagian dari kecenderungannya orang extrovert. Gitu ya. Sedangkan ambivert ini lebih banyak bicara tentang bagaimana kombinasi antara extrovert dan introvert itu menyatu pada diri seseorang. Ya kadang-kala dia suka sendiri, kadang-kala dia suka ketemu orang, kadang-kala dia menyukai hal-hal baru, tapi kadang-kala dia mempertahankan hal-hal lama yang sudah terbentuk. Kadang-kala dia tidak terlalu suka tampil di depan orang lain ya, tapi ada kalanya dia juga mengambil porsi-porsi atau peran-peran yang kemudian sifatnya berada di depan publik, gitu ya. Nah,
eh, teman-teman sekalian gitu ya, bahasan mengenai ekstrovert gitu ya, ambivert dan introvert ini sebenarnya sifatnya bukan judgmental ya. Artinya wah kamu ini introvert gitu ya, kamu ini extrovert, kamu ini ambivert. Dibandingkan melakukan proses memberikan judgment gitu ya, kamu ini introvert apa extrovert atau ambivert gitu ya. Kami lebih ingin mengajak teman-teman justru mengenali gitu ya hal-hal yang membangun kepribadian kita. Karena dengan mengenali hal-hal yang membangun kepribadian kita, kita jadi tahu bagaimana harus melakukan proses adaptasi terhadap kepribadian kita sekarang dengan kehidupan kita hari ini. Ya, terdapat dua dua sudut yang bisa kita diskusikan. Pertama, gitu ya, pembentuk kepribadian, gitu ya. Yang ketika pembentukan kepribadian ini bisa kita ketahui, kita akan tahu bagaimana caranya adaptasi, yang kemudian adaptasi ini dibutuhkan gitu ya terhadap peran-peran kehidupan kita hari ini. Ya, kalau teman-teman hari ini mengenali atau merasa gitu ya memiliki model kepribadian ya self perception, kita mempersepsi diri kita adalah orang introvert ya no problem. Atau mempersepsi dirinya orang extrovert ya terserah gitu ya, atau mempersepsi dirinya orang ambivert dan seterusnya. Namun yang menarik adalah mari kita lihat apakah pola kepribadian atau model-model kecenderungan kita bersikap selama ini sudah mendukung proses adaptasi kita untuk menjalani hidup dengan growth mindset ya. Kita terus bertumbuh, kita terus berkembang, kita terus bergerak ke arah yang lebih baik. Maka disinilah akan terjadi proses pengenalan kepribadian, gitu ya, dimulai dari apa sih yang membentuk model-model kepribadian kita, bagaimana kita beradaptasi dengan situasi yang ada sekarang, karena bisa jadi kepribadian kita ini menyulitkan kita untuk menuntaskan peran-peran yang hari ini kita miliki, gitu ya, karena mungkin ada sisi kurang fleksibel dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah yang berbahagia, ya, faktor pembentuk kepribadian ini tentu sangat banyak sekali ya, yang kita mention hanya beberapa dan tentu tidak ada penjelasan lebih detail begitu ya yang terlalu dalam begitu. Biar obrolan kita tetap jadi obrolan ringan yang kemudian tidak melebar kemana-mana. Pertama, salah satu faktor pembentuk kepribadian itu adalah kondisi kehamilan ya. Kondisi kehamilan yang dimaksud adalah semisal dulu ada seorang ibu berada dalam kondisi hamil, kemudian ibu ini berada dalam tekanan psikologis yang besar, sehingga sering mengalami cemas atau stres. Ibu hamil yang mengalami cemas atau stres cenderung memiliki produksi hormon kortisol yang cukup tinggi, di mana hormon kortisol yang cukup tinggi ini sangat mungkin dalam tanda kutip ya, ditransfer melalui plasenta untuk sampai kepada janin. Sehingga janin ini karier ya, dia membawa uh, potensi cemas sejak dari kandungannya. Apakah itu mungkin? Iya, itu mungkin. Gitu ya. Tapi bukan berarti anak ini pasti akan tumbuh menjadi pencemas, atau anak ini tumbuh menjadi introvert, atau anak ini tumbuh menjadi orang-orang yang takut dengan tantangan baru. Belum tentu. Tapi dia membawa potensi itu. Ya, saya menyebutkan faktor ini bukan berarti kemudian kita boleh tanda kutip ya menyalahkan ibu kita yang telah mengandung kita. Ya, dalam satu kondisi ada orang-orang yang kemudian dilahirkan dari seorang ibu yang bahagia, tapi di kondisi lain ada orang-orang yang dilahirkan dari kondisi ibu yang mungkin saat itu sedang diuji oleh suatu masalah tertentu. Maka dalam bab kita sekarang mungkin sudah dewasa, teman-teman sekalian, kalau hubungannya sama orang tua, gitu ya, mari kita bersikap dewasa pula, gitu ya, walaupun tidak dipungkiri dalam hidup ini, gitu ya, usia chronological age yang banyak, artinya usia fisiknya dewasa, belum tentu membawa psychological age yang dewasa pula. Tapi kalau bicara tentang orang tua, gitu ya, mari kita memilih sikap-sikap yang dewasa tersebab orang tua telah berjuang dengan segala dinamika yang beliau miliki pada saat hamil kita, gitu ya, sehingga kita tidak perlu mempermasalahkan hal-hal tersebut. Ya, pertama ini, kedua, model parenting. Nah, yang namanya parenting ini tidak mesti datang dari orang tua, walaupun secara dominan yang tinggal bersama orang tua atau yang dibesarkan oleh orang tua, tentu parenting ini salah satu kepengasuhan utamanya dipegang oleh orang tua, tapi tidak selalu. Ada sebagian anak yang tinggal dengan nenek kakeknya, ada sebagian anak yang tinggal dengan keluarga besarnya ya, sehingga satu rumah ini extended family, tidak hanya uh,
keluarga inti, tapi ada eyangnya, ada pak D-nya, ada omnya, ada orang tuanya gitu ya. Terus kemudian dia dibentuk oleh extended family ini dan seterusnya. Nah, proses parenting ini cukup kompleks gitu ya untuk bisa membentuk kepribadian seseorang ya, yang kemudian dia akan tumbuh menjadi orang yang seperti apa. Ya, secara ringkas kalaulah boleh kita bilang gitu ya, anak-anak yang kemudian berhasil mengalami masa krisis di waktu kecil. Ya, di waktu kecil itu ada satu krisis yang cukup penting untuk kita garis bawahi ya. Ini cuma satu yang mungkin bisa kita mention, karena banyak sekali ya kalau kita bicara tentang parenting. Salah satunya adalah isu tentang trust ya. Trust dan distrust. Ini istilah diperkenalkan oleh tahapan psikososial oleh Erik Erikson, begitu ya. Di mana tahapan ini anak-anak yang masih sangat kecil ya, bayi menuju setahun 2 tahunnya, gitu ya, punya krisis namanya trust mistrust ya. Apa itu? Proses di mana seseorang sedang belajar mengembangkan rasa percaya dan rasa tidak percaya. Kadang kita berani tampil di publik itu urusannya bukan tentang saya bisa gitu ya. Kadang ada orang yang sebenarnya secara kapasiti biasa aja, tapi dia punya confidence yang cukup gitu ya, karena dia merasa lingkungan ini sangat aman gitu ya. Lah, salah satu pembentuk kenapa dia merasa lingkungan aman itu dimulai ketika dia masih kecil, masih masih bayi bahkan ya. Anak-anak yang kemudian kecilnya saat bayinya mendapatkan rasa uh, percaya gitu ya, orang tuanya, dia percaya bahwa orang tuanya adalah tempat tanda kutip ya berlindung yang paling aman. Dia merasa bisa diterima, kalau dia nangis dia nggak dibentak, dia nangis dia nggak dimarahin, dia menginginkan sesuatu dia dipahami, menginginkan sesuatu belum tentu dipenuhi ya, tapi dipahami. Untuk dipenuhi atau tidak, nah itu perkara lain, tapi dipahami apa keinginannya, diterima segala kurangnya. Jadi dia merasa percaya bahwa lingkungan yang ada di sekitarnya itu secure, aman. Nah, anak-anak yang seperti ini ya tumbuh dalam hangatnya rasa percaya, dia lebih mudah untuk mengeksplorasi dirinya sendiri, gitu ya, menemukan jati dirinya dan dia membangun relasi dengan cara yang sehat, gitu ya. Tapi anak-anak yang dibesarkan dalam keadaan isu ketidakpercayaan, gitu ya, tiap kali nangis dimarahin, tiap kali minta susu dibikin, gitu ya, ngerasa dirinya tuh sangat merepotkan gitu ya, sehingga ketika dia ingin menunjukkan kebutuhan-kebutuhan psikologisnya atau kebutuhan-kebutuhan fisiknya, dia menjadi sangat takut, dia menyimpan itu sendiri ya, kemudian itu berubah menjadi kecemasan dan sebagainya gitu ya, sehingga ketika dia harus berinteraksi dengan banyak orang, ketika dia mulai dewasa, dia memiliki sekian kecemasan gitu ya, sehingga dia memilih untuk sendiri ya. Oleh karena itu proses parenting ini cukup membentuk ya proses kepribadian seseorang gitu ya. Sekali lagi, parenting tidak selalu orang tua walaupun utamanya dari sana, tapi juga bisa jadi juga parenting terjadi dari extended family atau orang yang mengasuh ya. Pembentuk kedua ini, pembentuk ketiganya adalah teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, lingkungan gitu ya. Lingkungan itu juga membentuk kepribadian kita. Berapa banyak anak-anak yang sudah dibentuk dengan kepribadian yang baik gitu ya, tapi ketika ketemu lingkungan yang toksik, maka kepribadiannya pun berubah gitu ya, kemudian menjadi kepribadian yang toksik juga, itu juga bisa ya. Sehingga tidak selalu parenting yang salah ya. Ada banyak orang yang memiliki orang tua yang sudah cukup bijak gitu ya untuk melangsungkan pendidikan terhadap anak-anaknya, tapi lingkungannya tidak mendukung, kemudian lingkungan ini yang merusak, atau kemudian lingkungan ini yang mengubah seseorang secara positif atau negatif. Kami juga menemui beberapa kasus orang-orang yang kemudian awalnya introvert gitu ya, karena punya sekian kecemasan, suka menyendiri karena tidak tidak merasa aman, insecure dengan orang-orang sekitar. Tapi ketika dia bertemu dengan lingkungan yang tepat, dia merasa, oh lingkungan ini aman gitu ya, sehingga hal-hal yang selama ini dia pendam, hal-hal yang selama ini dia rasa kayaknya orang lain nggak paham deh tentang saya, dia mulai merasa bisa membuka itu. Ya, begitu dia berhasil untuk mendobrak segala ketakutan, kecemasan, dan rasa-rasa yang selama ini dia simpan sendiri, kemudian dia menemukan dirinya yang baru, atau mungkin lebih tepatnya dirinya yang asli gitu ya. Nah, nyatanya dari seseorang yang sangat tertutup sekali dengan alasan banyak sekali kecemasan yang tersimpan gitu ya, ternyata malah bisa jadi sangat terbuka gitu ya. Sisi-sisi ekstrovertnya mulai mulai tumbuh gitu ya. Kemudian dia bisa mengenali dirinya dan merasa aman dengan lingkungan. Kenapa bisa begitu? Karena nemu lingkungan yang tepat. Maka menjadi begitu penting ya teman-teman untuk mengidentifikasi
Ya, kita ini dibentuk oleh lingkungan yang seperti apa? Ya, apakah lingkungan yang sering mengancam, gitu ya, ataukah lingkungan yang kemudian memberi rasa aman, gitu ya, atau memberi ruang-ruang psikologis untuk kita gagal dan jatuh, tapi kemudian mereka mengangkat kita kembali dengan support-support yang bisa diberikan, gitu ya. 3 lingkungan, gitu ya. Keempat, value yang dianut. Nah, value yang dianut ini juga cukup membentuk model kepribadian seseorang ya, teman-teman ya. Ada orang yang value-nya bebas ya, liberal, misalkan, atau sekuler. Dia nggak mau percaya sama Tuhan, dia tidak percaya dengan berbagai aturan-aturan yang ada. Dia maunya bebas, bebas yang kemudian tidak ada aturan apapun itu, gitu ya. Tapi ada juga orang yang kemudian merasa bahwa ya tidak mungkin hidup ini tidak ada Tuhan, gitu ya. Bagaimana segala sesuatu tercipta kalau tidak ada pencipta itu sendiri. Maka value ini pun juga akan membentuk model-model kepribadian kita, gitu ya. Dan justru value inilah ya, ketika seseorang merasa parenting yang dia dapatkan kurang positif, misalnya begitu ya, atau kemudian lingkungannya banyak toksiknya, kenapa seseorang bisa tetap stabil? Justru value inilah yang akan menjadi tonggak penting dalam model kepribadian seseorang. Kalau sisi-sisi di sebelah-sebelah kehidupannya itu banyak toksiknya, tapi kalau value yang dia miliki tetap bagus dan dia bisa memaintenance value itu, maka dia akan tetap berkembang menjadi orang baik. It's so possible. Gitu ya. Dia akan tetap berkembang menjadi pribadi yang sehat, itu sangat mungkin. Nah, dan beberapa faktor-faktor yang lain, gitu ya. Nah, oleh karena itu, mengenali pembentuk ini menjadi lebih penting ya, teman-teman ya. Kenapa? Karena dengan mengenali pembentuk ini, kita akan menyadari, oh, ternyata saya sangat introvert itu bukan karena saya eh, apa istilahnya ya, bukan karena saya tidak mampu ngomong di depan orang, tapi saya punya sekian kecemasan karena saya pernah dibentak gitu ya, sehingga saya ini menjadi sangat takut. Nah, poin itulah yang kemudian perlu kita koreksi gitu ya. Kita perlu beradaptasi dengan apa yang membentuk kita di masa lalu. Setelah terjadi proses koreksi dan adaptasi, disitulah kita akan bertumbuh menjadi orang-orang yang lebih baik, sehingga peran-peran yang kita miliki hari ini akan lebih maksimal. Ekstrovert pun juga begitu ya. Kenapa ya saya menjadi sangat ekstrovert gitu ya, mudah banget percaya sama orang sampai ketipu berkali-kali misalkan begitu ya. Oh, ternyata selama ini saya tinggal di lingkungan yang sangat bisa dipercaya gitu ya. Tapi nyatanya setelah bertemu dengan lingkungan yang lebih luas, tidak semua orang tuh bisa dipercaya gitu ya. Terus harus gimana ya? Mari beradaptasi gitu ya. Yang ambivert pun juga demikian. Sehingga teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah gitu ya. Sekali lagi, bicara kepribadian cukup penting untuk mengenali diri kita. Kenapa kita memiliki kepribadian seperti ini dan seperti itu? Mana kepribadian yang adaptif dan tidak, yang kemudian bisa kita koreksi, yang dari sana kita lebih bisa menjalankan peran-peran kita di hari ini. Poin terakhir tentang personal boundaries. Teman-teman cenderung nyaman dengan sendiri atau nyaman bergaul atau bisa memadukan keduanya, biasanya akan dikembalikan pada kehidupan masing-masing. Tapi yang jelas, ya, hidup ini bukan hanya tentang kita, tapi hidup ini tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang terus berproses menjadi baik dan kemudian berkontribusi pada orang lain dengan kebaikan. Jadi, kalaulah kita memiliki beberapa model ini, entah introvert, extrovert, dan ambivert, gitu ya. Mari bertumbuh menjadi lebih baik agar kita bisa berkontribusi tanpa kehilangan personal boundaries. Itu isu cukup penting kalau kita bicara tentang kepribadian. Sedikit tentang personal boundaries ya, batasan-batasan personal, di mana seseorang ketika sedang berinteraksi dengan orang lain, usahakan kita punya value tertentu sehingga orang lain tidak menembus boundary-boundary yang sudah kita miliki ya, yang kemudian boundaries itu dapat mengganggu value-value kita. Boundaries ini bisa berwujud batasan fisik gitu ya. Kalau kita punya value bahwa setiap perempuan itu punya harga yang mahal di sisi Tuhannya, tidak layak disentuh oleh sembarang orang, ya dia nggak gampang apa istilahnya ya, mau disentuh-sentuh kayak gitu ya. Itu boundaries yang kemudian lahir dari value yang diyakini. Atau boundaries yang sifatnya emosional gitu ya. Kalau misalkan ada orang yang menyakiti kita, nah kita perlu punya personal boundaries gitu ya. Apakah kita akan menjadi orang-orang yang sangat tersakiti juga, atau kita punya value tertentu, misalnya ada orang yang menyakiti, justru kita menjadi orang yang memilih untuk memaafkan misalkan begitu ya, daripada kita diintervensi secara emosional oleh stresor eksternal, kemudian kita memutuskan untuk menjadi sangat tersakiti gitu ya.
Boundaries juga bisa terjadi dalam hal yang sifatnya spiritual. Boleh kita berinteraksi dengan berbagai metode ya, entah introvert, extrovert, dan ambivert. Hal-hal yang kemudian sifatnya spiritual atau keagamaan, kita juga punya boundaries. Hal-hal apa yang secara syariat, agama, gitu ya, kita dibolehkan untuk bermuamalah, atau di mana kita harus menjaga batasan-batasan di mana itu tidak boleh untuk dilanggar. Begitu, teman-teman sekalian. Semoga kita dimudahkan untuk mengenali kepribadian kita lebih jauh, ya, untuk kemudian kita mampu secara adaptif ya mengoreksi hal-hal yang kemudian selama ini membuat kita susah malahan untuk memaksimalkan peran gitu ya. Setelah adaptif, semoga kita lebih baik bertumbuh menjadi manusia-manusia yang berkembang dan berkontribusi. Sampai jumpa di ori berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.